wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restadu Febrianti, NPM 2024102030. Oke, baik. Judul materi saya adalah Kesehatan Mental Remaja. Sebelum saya masuk ke dalam inti penjelasan materi ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa kesehatan mental remaja tersebut. Baik, kesehatan mental merupakan aspek krusial dalam pengembangan individu, terutama pada masa remaja yang merupakan fase transisi dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Pada masa ini, remaja menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perubahan fisik, emosional, hingga sosial yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mental mereka. Dalam presentasi ini, kita akan mengeksplorasi berbagai faktor yang mempengaruhi kesehatan mental remaja, tanda-tanda permasalahan mental yang perlu diwaspadai, serta strategi untuk mendukung dan meningkatkan kesehatan mental pada remaja. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai topik ini, diharapkan kita semua dapat memberikan dukungan yang lebih efektif kepada remaja di sekitar kita, membantu mereka untuk mengatasi tantangan yang mereka hadapi dan mempromosikan kesejahteraan mental yang optimal. Saya berharap presentasi ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dan menginspirasi tindakan positif dan dalam mendukung kesehatan mental remaja. Baik, poin pertama adalah memahami dan mendukung kesehatan mental remaja. Kesehatan mental adalah sebuah kondisi seseorang terbebas dari gejala-gejala gangguan mental. Seseorang yang disebut sehat mental ialah yang dapat berfungsi secara normal dalam menjalankan hidupnya, menyelesaikan diri agar dapat menghadapi masalah yang ada di sepanjang hidup dengan menggunakan kemampuan pengolahan stres. Kondisi kestabilan kesehatan mental dan fisik saling mempengaruhi di Indonesia. Diketahui anak usia remaja 5-24 tahun menunjukkan persentase depresi sebesar 6,2%. Depresi berat akan berpotensi untuk menyakiti diri sendiri, hingga yang paling parah adalah bunuh diri. Dan di Indonesia mencapai 10.000 banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan mental remaja, termasuk tekanan belajar, bullying, kehidupan keluarga, dan hubungan dengan teman sebaya. Pertumbuhan mental di masa remaja berperan penting dalam menentukan kondisi mental di masa depan. Konflik dengan teman sebaya dapat menjadi sumber stres dan kekerasan fisik. Remaja menggunakan strategi coping untuk mengatasi tekanan yang terbagi menjadi dua, yaitu problem focus coping dan emotional focus coping. Problem focus coping adalah pendekatan untuk mengatasi stres dengan berfokus pada penyelesaian masalah atau perubahan situasi yang menyebabkan stres. Langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu mengidentifikasi masalah. Langkah pertama adalah mengenali dan memahami masalah atau situasi yang menyebabkan stres. Yang kedua, mengembangkan rencana aksi, merencanakan langkah-langkah konkret untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah. Yang ketiga, mencari informasi, mengumpulkan informasi yang diperlukan atau memahami sumber masalah. Yang terakhir, mengambil tindakan, menerapkan rencana aksi yang telah dikembangkan untuk menyelesaikan masalah. Dan poin kedua adalah emotional focus coping. Emotional focus coping adalah strategi yang digunakan untuk mengatasi tekanan emosional atau stres yang ditimbulkan oleh suatu masalah tanpa mengubah situasi yang menyebabkan stres tersebut. Strategi ini lebih menitikberatkan pada pengolahan emosi daripada mencari solusi konkret untuk masalah itu sendiri. Langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu meditasi dan relaksasi. Menggunakan teknik meditasi, pernapasan dalam, atau yoga untuk meredakan stres dan menenangkan pikiran. Yang kedua, bercerita, berbagi perasaan dan pengalaman dengan teman, keluarga, dan konselor untuk mendapatkan dukungan emosional. Yang ketiga, mengungkapkan emosi, menulis jurnal, menggambar, atau kegiatan kreatif lainnya yang membantu mengekspresikan emosi. Dan yang terakhir, sikap positif, mencoba untuk melihat sisi positif dari situasi yang sulit dan menjaga pandangan optimis. Strategi emotion focus coping bisa sangat efektif dalam membantu seseorang merasa lebih baik secara emosional dan menjaga kesehatan mental mereka. Namun dalam beberapa situasi penting juga untuk menggabungkannya dengan problem focus coping untuk menghadapi sumber masalah secara langsung. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.